untuk usaha kita sendiri sebenarnya kan malah justru mulainya pada saat pandemi ini, karena kita membaca peluang bahwa usaha makanan saat pandemi ini mungkin lebih diminati oleh konsumen karena orang kebanyakan di rumah gitu. Nah, akhirnya kita juga menerapkan lewat pembelian online, jadi kita menggunakan Grab, Gojek dan seperti itu dan sebagainya. Jadi atau pesan antar gitu. Kan pada saat pandemi ini banyak restoran atau UMKM makanan yang lagi dibuka oleh masyarakat. Jadi kita juga lebih tertarik ke buka di situ sih. Jadi untuk menerapkan marketingnya lebih ya dari online itu sendiri sih karena kondisi yang sekarang ini. Kalau strategi khusus di masa pandemi ini sih sebetulnya nggak ada, cuman lebih nge-push di iklan di sosial media seperti Instagram, terus marketplace Shopee, terus yang sekarang lagi happening kan itu di TikTok. Jadi gimana caranya kita bisa mempromosikan produk kita untuk dikenal masyarakat luas melalui TikTok. Influencer itu kan kayak gimana orang ke-trigger, jadi seseorang yang bisa nge-trigger orang lain untuk membeli suatu produk kita atau memperkenalkan produknya orang lain gitu, kurang lebih kan seperti itu ya. Kalau untuk menggunakan jasa influencer ya pasti berminat ya, cuman kalau untuk di masa pandemi ini sepertinya belum, karena modal yang diperlukan itu juga belum ada gitu. Jadi dengan cara nge-push iklan di sosial media, e-commerce, dan yang lainnya itu alhamdulillah masih berjalan lancar. Tapi insya Allah soon kalau modalnya sudah ada, pasti ingin bekerja sama dengan para influencer supaya produk yang kita punya itu dapat dikenal luas lagi oleh masyarakat. Sebenarnya saya berminat, cuman untuk saat ini sepertinya belum, karena dari segi biayanya itu relatif tinggi. Jadi dengan pendapatan yang saya dapat sekarang belum menutup untuk biaya iklan influencer tersebut. Mungkin nanti kalau karena kan belum lama juga, mungkin kalau misalnya udah berjalan 1 tahun lebih itu bisa. Sebenarnya sangat berminat sekali karena itu kan merupakan suatu strategi marketing yang sangat efektif gitu ya, maksudnya dalam arti efektif. Sekarang semua orang pasti melihat idolanya, sekarang semua orang pasti melihat siapa orang di baliknya yang tahu akan bisnis itu, atau misalkan orang itu sangat berpengaruh dan bisa mengajak orang lain untuk menjadi tertarik terhadap suatu hal gitu. Mungkin kalau untuk Nabila sendiri, kalau influencer yang diminatin sih mungkin orang Jogja aja atau orang lokal sekitar sini aja, tapi dia mungkin masih muda karena kan kita juga basicnya nasi kulit ya, jadi dimana sasaran pasar kita yaitu anak-anak mahasiswa, orang-orang yang masih remaja kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kita tertarik sama influencer yang masih terkenal di Jogja, terus kemudian dia juga masih muda, jadi mahasiswa lah kriterianya, mungkin seperti itu sih, yang punya followers banyak juga, jadi berpengaruh gitu. Untuk kriteria influencer menurut saya dilihat dari produk saya kan makanan, jadi buat influencer tuh yang kayak misalnya followersnya yang tinggi, yang banyak. Terus kalau saya lebih prefer ke cewek karena kalau produk saya kan harus dimasak, terus dilihatin makannya, jadi kayak kalau cewek tuh menurut saya dari segi masaknya tuh lebih lihai, lebih bagus, makannya juga dilihat tuh lebih enak seperti itu. Secara sederhana, pemasaran online atau yang sering disebut sebagai pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran online untuk mendapatkan perhatian konsumen biasanya dilakukan dengan email, website, atau bahkan augmented reality. Hal ini biasanya dilakukan melalui iklan berbayar, konten berkualitas, atau bahkan sekedar postingan sederhana melalui media online. Influencer adalah orang yang memiliki banyak pengikut atau followers serta memberikan pengaruh terhadap pengikutnya. Belakangan ini, tren menggunakan influencer sangatlah
berkembang. Contohnya, beberapa produk atau brand menggunakan influencer sebagai sarana untuk mempromosikan produknya. Mengapa demikian? Yang pertama, kalian harus mengetahui influencer seperti apa yang kalian inginkan. Apakah influencer tersebut bergerak di bidang yang sama, seperti produk yang akan Anda tawarkan. Tips yang kedua adalah relevansi brand. Sebelum kalian memilih influencer, kalian harus memastikan influencer tersebut bekerja atau bergerak di bidang yang sama dengan kalian. Contohnya, seperti Rachel Fenya. Kerap kali kita lihat bahwa Rachel Fenya sering memposting tentang pakaian atau busana muslim. Nah, jika Anda bergerak dalam memproduksi pakaian atau busana muslim, maka influencer seperti Rachel Fenya cocok untuk kalian pilih. Yang ketiga adalah melihat followersnya. Nah, followers ini merupakan salah satu komponen terpenting. Sebelum kalian memilih influencer, kalian harus melihat dulu berapa followersnya untuk memperkirakan audiensi yang didapatkan. Seperti jika seorang influencer memposting sebuah endorsan, nah kalian akan mengetahui seberapa banyak audiensi yang influencer tersebut jangkau. Tips yang keempat adalah periksa engagement influencer terhadap followersnya. Saat ingin memilih seorang influencer, kalian jangan hanya terpaku kepada followersnya atau jumlah banyak followersnya. Bisa saja seorang influencer yang memiliki 100.000 followers hanya memiliki 100 like dan 2 komen. Nah, itu berarti bahwa influencer tersebut memiliki followers yang tidak ori atau bahkan bisa jadi mereka beli followers. Nah, dalam hal ini memeriksa engagement influencer terhadap followersnya itu sangat penting karena kita juga ingin melihat seberapa reaksi audiens terhadap postingan setiap influencer. Tips yang terakhir atau tips yang kelima dari memilih influencer adalah melihat atau memeriksa portofolio dan feed dari influencer tersebut. Hal ini juga penting karena kita harus mengetahui brand apa saja yang telah bekerja sama dengan influencer tersebut. Selain itu, kita juga harus memeriksa apakah ada brand kompetitor yang bekerja sama dengan influencer tersebut. Nah, untuk memastikan juga dari kualitas atau kredibilitas influencer tersebut, apakah postingan dari influencer tersebut tidak dianggap spam dan komersial. Banyak setelah saya menyaksikan video tips memilih influencer yang dibuat oleh KKN Unit 250. Dari situ saya bisa mengetahui memilih influencer tidak hanya berdasarkan followersnya saja, tetapi juga sesuai dengan usaha yang kita rintis. Setelah melihat video tips dari KKN UI Unit 250, saya menjadi tahu bagaimana tips memilih influencer secara benar dan tepat. Jadi untuk memilih influencer itu tidak bisa sembarangan, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana benefit dari jasa influencer tersebut.